Puji Tuhan untuk kasih setiamu yang hebat. Hari ini kami bersuka cita karena merayakan kebangkitanmu. Tuhan, kiranya ini bukan hanya sukacita agamawi, tapi sukacita yang sungguh di dalam kekaguman yang luar biasa akan kasih-Mu yang sedemikian hebat. Sehingga Engkau menempuh jalur yang begitu berat, penderitaan yang hebat untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan pengorbanan yang hebat. Sehingga kami yang seharusnya binasa ini tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Oh, sukacita dalam kekaguman kami memuji, meninggikan nama-Mu. Dan kami mau belajar untuk menjadi setia sampai akhir seperti Engkau, menyelesaikan pula sampai akhir bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, sebuah sukacita hari ini kita boleh bersama-sama kembali merayakan kebangkitan Tuhan. Dan kalau dalam beberapa waktu lalu dalam Jumat Agung kita belajar cerita Tuhan di Taman Getsemani pada waktu Dia berkata, hatiku pedih, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan menyatakan itu bukan untuk mengasihani diri, bukan untuk menyatakan bahwa Dia lemah, tidak. Justru itu menyatakan kebesarannya, justru Dia menyadarkan kita. Dia melakukan itu melalui penderitaan yang hebat karena Dia mengasihi kita. Dan Dia melakukan semuanya itu kenapa, saudara? Karena Dia mau saudara dan saya tahu bahwa Dia merasakan penderitaan kita. Dia tahu dan peduli dengan penderitaan kita. Dia tahu dan peduli dengan masalah kita. Dan jangan lupakan yang terakhir, Dia sanggup menolong kita. Karena Dia sudah mengalahkan maut, Dia sudah melalui itu semua. Maka Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong dan melepaskan kita. Amin, saudara. Dan puji Tuhan, kalau kesempatan hari ini kita akan melihat rema firman Tuhan dari ayat yang sama. Tapi yang luar biasa hari ini kita akan belajar bahwa Yesus meninggalkan sebuah teladan yang luar biasa. Untuk kita, saudara dan saya orang percaya, menolak untuk menyerah. Untuk tidak menyerah dengan keadaan, untuk tidak menyerah dengan kesulitan hidup, untuk tidak menyerah dengan pergumulan kehidupan ini. Tetapi mari kita belajar seperti Tuhan Yesus menolak untuk menyerah. Apa kuncinya? Bagaimana caranya? Padahal pergumulan saya berat loh Tuhan, pergumulan saya tidak mudah loh Tuhan. Tuhan berkata, tenang, aku tahu. Dan jangan menolaklah untuk menyerah. Jangan menyerah, Tuhan bilang. Ya, bagaimana caranya? Mari kita pelajari sama-sama. Mari kita buka firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita bersama pada hari ini. Bahwa yang pertama Tuhan mengajar saudara dan saya untuk sujud dan berdoa. Saudara, bagaimana menolak untuk menyerah? Bagaimana tidak menyerah dengan keadaan? Yang pertama, sujudlah dan berdoalah. Ayat yang ke-39a ditegaskan di sana, Dia sedikit menjauh lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa. Dia sedikit menjauh, sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa, kata firman Tuhan. Keilahian Yesus Kristus tidak berkurang sama sekali pada waktu Dia berkarya sebagai manusia di atas muka bumi ini. Pada waktu Dia sujud dan berdoa, itu tidak berarti Dia tidak mampu. Itu berarti Dia kehilangan kealahannya. Tidak. Tetapi Dia justru sedang memberikan teladan kepada kita. Betapa kesatuannya dengan Bapa lah yang membuat Dia kuat menjalani penderitaan yang hebat itu. Dengan kata lain, Tuhan sedang menguatkan saudara dan saya. Kalau kita sedang mengalami masa yang sulit, untuk kita bisa tetap kuat, menolak untuk menyerah, tetap berjuang, sujud dan berdoa. Dan jangan lakukan ini hanya pada saat kita mengalami masa yang berat. Sudah kita tahu Yesus memberikan teladan ini bukan hanya di Taman Getsemani pada waktu Dia mau menjalani salib. Dia memberikan teladan ini bahkan hampir dalam seluruh, saya boleh katakan seluruh kehidupannya adalah berdoa. Doa bukan hanya menjadi rutinitas, doa bukan hanya menjadi satu kewajiban, tetapi doa menjadi sebuah kebutuhan. Dia mencontohkan dan meladankan ini kepada kita.
Markus pasal yang pertama ayat ke-35. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke sebuah tempat yang sunyi. Lalu dia berdoa di sana. Wow. Teladan yang luar biasa dari Tuhan yang kita sembah. Bahwa dia tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa doa. Doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah kebergantungan kepada Tuhan. Doa adalah satu hubungan yang hidup dengan Tuhan. Saudaraku, kenapa ini begitu penting membuat kita kemudian tidak menyerah? Karena pada saat kita berdoa, pada saat kita mengerti apa itu esensi doa yang sebenarnya, maka kita akan mendapat kekuatan. Apa esensi doa? Esensi doa adalah berdoalah bukan sampai Tuhan mendengar doamu, tapi berdoalah sampai engkau mendengar suaranya. Saya ulangi sekali lagi, kalau engkau berdoa bukan hanya sampai Tuhan mendengar suaramu, tetapi engkau berdoa sampai engkau mendengar suara Tuhan. Bukankah kekuatan akan datang dalam hidupmu? Kenapa demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu kita mencari suara Tuhan, pada waktu kita mencari kehendak Tuhan, saudara, kita mengerti bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang Tuhan izinkan terjadi di sekeliling kita tanpa ada maksud baik di sana. Kehendak Tuhan semata-mata baik. Dia selalu merekakan yang baik buat hidup saudara dan saya. Dan percayalah, kalau kita mendengar suaranya, kita kemudian diingatkan kembali lewat firman-Nya bahwa Tuhan mengizinkan ini sedang terjadi adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Bukankah kita akan kuat kembali? Bukankah kita akan menolak untuk menyerah? Bukankah kita akan tetap berjuang? Saudaraku, itu kenapa setiap kali dalam hidup kita, kita mesti sujud dan berdoa. Kalau saudara mau mendapatkan suara Tuhan, mendapatkan penguatan Tuhan, sujudlah, berdoa. Haleluya. Saudara, percayalah, ada kekuatan Tuhan yang akan turun menaungi kita. Karena kita tahu bahwa di dalam kehendak Tuhan, semata-mata baik adanya. Hal berikutnya yang Tuhan teladankan kepada kita, bagaimana kita menolak untuk menyerah, bagaimana kita bertahan sampai akhir, bagaimana saudara dan saya tidak putus asa, adalah tetap tinggal dan setia sampai akhir. Saudara, ayo tetap tinggal dan setia sampai akhir. Yohanes pasal 19 ayat 30. Setelah mengecap anggur asam itu, Yesus berkata, "It's done," sudah selesai. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus setia sampai mati di kayu salib. Matius 26 pada waktu dia menjerit di Taman Getsemani, tidak diceritakan bahwa dia menjerit-jerit terus, meraung-raung terus seperti yang dibiasakan oleh orang-orang zaman sekarang. Nangis-nangis, pasang tampang yang mencoba menimbulkan rasa iba di hati orang lain. Siapa tahu orang lain kasihan sama dia, tolong dia. Yesus gak lakukan itu, bahkan dia bangkit, dia kuatkan murid-muridnya, dan dia jalani itu sampai mati di kayu salib. Saudara, bukankah ini teladan yang hebat? Tuhan mengingatkan saudara dan saya, orang yang menikmati hasil adalah orang yang bertahan sampai akhir. Filipi 2 ayat 8 menegaskan kembali, dalam keadaan sebagai manusia. Saudara, ini penegasan yang penting untuk kita ngerti. Dalam keadaan sebagai manusia. Artinya apa? Tuhan sedang menekankan kembali, mengingatkan kembali apa yang kemarin kita pelajari di Matius pasal yang ke-26. Bahwa sebagai manusia, dia merasakan penderitaan yang hebat, penderitaan sakit yang sama dengan saudara dan saya. Pengennya nyerah aja. Tetapi dikatakan dia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan mati yang biasa, tetapi mati di kayu salib. Kayu salib adalah hukuman paling berat pada masa itu. Kenapa? Karena orang yang dihukum di salib bukan hanya dihukum mati, tetapi dia dipertontonkan, ditelanjangi sedemikian rupa, supaya orang yang lihat tidak berbuat kesalahan yang sama seperti yang di salib itu. Jadi itu adalah hukuman yang sangat hebat. Dan dia jalani itu sampai akhir. Saudara,
Tuhan mau kita setia sampai akhir. Supaya kita bisa melihat hasil akhirnya. Jangan buru-buru menyerah. Sekalipun mungkin prosesnya tidak mudah. Saudara bisa melihat gambar ini. Di dalam gambar ini ada satu yang mengenakan. Wow. Di mata kita menyenangkan sekali ini. Sate ayam. Siapa yang tidak suka? Kita semua kebanyakan suka sekali dengan sate ayam. Nikmat sekali. Apalagi kalau cuma tinggal makan. Betul nggak? Tapi kalau disuruh bikin, wah ini yang repot, saudara. Nah, saya hadirkan sebuah gambar diagram di situ. Saudara lihat betapa banyak proses yang harus dilakukan, dijalani, dikerjakan untuk bikin sate yang enak. Saudara lihat, dari gambar ini kita bisa belajar untuk menghasilkan sesuatu yang bagus, untuk menghasilkan sesuatu yang enak. Ada prosesnya. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Untuk hidup kita menjadi enak, hidup kita menjadi baik, hidup kita menjadi sesuatu yang baik, bagus, ada prosesnya. Jadi kalau hari ini saudara sedang diproses, jangan lihat itu hanya sebatas, wah ini masalah ini, wah ini berat nih, wah putus asa nih. Jangan. Proses artinya promosi. Tidak ada promosi tanpa proses. Kalau kita bisa menjalani prosesnya, maka promosi akan datang. Kalau kita setia dengan prosesnya, promosi pasti terjadi. Jangan pernah ragu dengan itu. Saudaraku, saya sangat percaya hari ini Anda dan saya mungkin juga sedang mengalami proses yang tidak mudah. Tapi jalani itu dengan baik. Karena jika tiba waktunya kita setia tinggal sampai akhir, wow, Anda akan melihat hasil yang luar biasa. Sebaliknya kalau kita nggak setia, kita berhenti di sini, atau kita kemudian memutuskan untuk hidup seperti orang dunia, tidak perlu Tuhan-Tuhanan lagi, saudara mungkin akan kehilangan banyak hal yang baik. Saudara, saya rasa tidak ada yang lebih baik menjadi contoh tentang kesetiaan selain jemaat di Smyrna. Saudara kalau masih ingat di Wahyu pasal 2, itu ada pesan kepada jemaat, kepada ketujuh jemaat. Ya. Dan salah satu jemaat itu disebutkan oleh jemaat di Smyrna. Saya mulai dari ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Wow. Tuhan mengingatkan di sini satu anjuran, satu perintah untuk kita setia, bukan sampai berdarah-darah, sampai sakit setengah mati. Enggak setengah mati, saudara, yang diperintah Tuhan di sini. Sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, kita lihat dulu apa yang terjadi di Smyrna sampai Tuhan berpesan demikian. Smyrna itu adalah salah satu kota penghasil wangi-wangian sejenis mur. Dan wangi-wangian ini sangat disukai dan sangat dicari oleh orang-orang pada masa itu. Jadi sebetulnya Smyrna itu adalah kota yang sangat kaya karena dia menghasilkan satu produk yang dicari banyak orang pada masa itu. Tapi tidak demikian dengan orang percaya di kota itu. Kenapa? Karena orang percaya di Smyrna tidak mau menyembah dewa-dewi, tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Maka yang terjadi adalah mereka dijauhi. Tidak ada yang mau menjual barang atau sebaliknya membeli barang dari orang percaya. Mereka juga tidak dipekerjakan. Tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Dengan kata lain, orang percaya di Smyrna orang yang dikucilkan. Jadi sekalipun kota itu sangat kaya,
Tapi orang-orang percaya karena tekanan yang hebat itu, tidak dipekerjakan, tidak ada yang mau jual ke mereka, tidak ada yang mau beli dari mereka. Maka yang terjadi adalah orang-orang percaya di Smyrna miskin. Dan saya boleh katakan bukan hanya miskin, tapi melarat, saudara. Itu kenapa firman itu datang kepada orang-orang Smyrna, dan Tuhan berkata, aku tahu kok penderitaanmu, aku tahu kesusahanmu. Karena mereka memang menderita sekali. Belum lagi penderitaan yang mereka alami karena mempertahankan iman. Mereka dianiaya, dimasukkan penjara, dipukuli, bahkan dibunuh sampai mati. Tapi yang luar biasa, saudaraku, mereka mengikuti kehendak Tuhan. Mereka setia sampai mati. Ada banyak kematian yang terjadi karena mereka mempertahankan imannya. Dan tahukah saudara, karena mereka setia sampai mati, Smyrna adalah satu-satunya jemaat yang sampai hari ini masih ada. Yang sampai hari ini tidak rubuh, tidak runtuh dimakan zaman. Smyrna. Satu-satunya dari 7 jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu yang masih ada sampai hari ini. Seolah-olah Tuhan sedang menunjukkan kepada saudara dan saya, ada mahkota kehidupan yang nyata. Ada upah yang sesungguhnya bagi orang yang setia. Kekristenan tidak pernah absen di kota itu. Dan itu kenapa sampai hari ini iman orang-orang percaya yang sungguh kepada Kristus itu mendatangkan mahkota kehidupan. Yang membuat Smyrna menjadi satu-satunya jemaat, satu-satunya kota yang masih tinggal dan tidak runtuh dimakan zaman sampai hari ini. Saudaraku, tahukah Anda, Smyrna itu artinya mur. Itu wangi-wangian yang dijual di kota tersebut. Tapi tahukah Anda bahwa itu sejatinya adalah dari satu pohon damar yang pahit sekali rasanya. Ini mengajar kepada saudara dan saya. Kehidupan kekristenan memang kadangkala harus melalui penderitaan yang pahit. Sakit yang pahit. Sakit hati yang pahit. Kekecewaan yang pahit. Dan banyak hal yang pahit. Tapi seperti kata Smyrna itu juga, sesuatu yang pahit itu akan mendatangkan keharuman yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Kalau saudara dan saya setia sampai akhir. Jangan menyerah. Tetap tinggal hadapi kenyataan. Hadapi permasalahan atau pergumulan yang sekarang saudara sudah sedang hadapi hari ini. Karena percayalah, kalau kita bertahan sampai akhir, wow, ada upah bagi usaha kita. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Amin. 2 hal ini yang Tuhan ingatkan kepada kita melalui Paskah hari ini. Tuhan meneladankan satu kehidupan di muka bumi pada waktu dia melayani. Untuk menolak, untuk menyerah. Untuk berkata tidak kepada kata menyerah. Dan 2 hal yang Tuhan ingatkan hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita yang saat ini sedang dalam pergumulan berat khususnya. Sujudlah, berdoalah. Carilah suara Tuhan. Dengar pimpinannya. Karena kalau kita ikuti pimpinannya, saya percaya ujung-ujungnya pasti baik. Amin. Dan yang kedua, tinggal setia sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan putus asa. Karena orang yang tinggal sampai akhir akan terima hasilnya. Haleluya. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk berkat-Mu yang luar biasa. Jikalau pada kesempatan hari ini ada satu kebangkitan yang besar terjadi di dalam hati kami. Di mana kami melihat teladan Yesus yang hebat untuk menolak, untuk menyerah. Untuk berkata tidak kepada kata menyerah. Untuk berkata tidak kepada keputusasaan. Dan demikianlah pada hari ini kami dibangkitkan. Karena kami mau mengikuti teladan Kristus. Kami mau belajar sujud dan berdoa. Menjadikan doa bukan hanya sebagai rutinitas belaka. Tapi tiada hari tanpa doa. Karena kami tahu bahwa hanya kedekatan kami dengan Tuhanlah yang membawa kami kepada solusi dan jalan keluar yang sesungguhnya.
Dan tolong kami untuk menjadi orang-orang yang setia tinggal sampai akhir seperti jemaat di Smyrna. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi bau-bauan yang harum bagi Tuhan. Menyenangkan Tuhan dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami Roh Kudus. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Saudara, seperti kepada jemaat di Smyrna, dia berkata kepadamu juga pada hari ini. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu kesusahanmu. Bukankah beberapa waktu lalu kita sudah mengingat kembali bahwa Yesus menjalani masa-masa yang tidak mudah, penderitaan yang hebat. Dia tahu, dia merasakan, dia peduli dengan keadaan. Dan jangan lupa dia sanggup menolong engkau. Tapi kita harus melalui proses ini dulu. Kalau kita setia sampai akhir, oh, Tuhan bukan hanya akan menyatakan pertolongannya, tapi Tuhan akan mengaruniakan mahkota. Tuhan akan mengaruniakan hadiah. Tuhan akan mengaruniakan berkat yang berkali-kali lipat ganda. Haleluya. Terjadilah dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara, ini juga waktunya untuk kita mengingat karya Kristus di atas kayu salib lewat roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang diperuntukkan bagi saudara dan saya. Saudaraku, angkatlah roti di sebelah tangan kanan. Pada waktu Yesus mengambil roti, dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita yang percaya, kita minum. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita menerima pengampunan dosa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Dalam iman percaya kami melihat bahwa Kristus sudah mati bagi kami. Dengan demikian kami beroleh kehidupan di dalam Engkau. Tidak ada satu apapun di dunia ini yang sanggup mengalahkan Engkau. Engkau sudah mengalahkannya bagi kami. Dan kami pun siap mengalahkannya bersama dengan Engkau. Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang hidup, yang bangkit, mengalahkan maut. Oh, haleluya. Terima kasih sekali lagi untuk berkat-Mu. Terima kasih sekali lagi untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih, dan terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan untuk semua perbuatan. Biarlah setiap kami mengalami Paskah tahun ini bukan dengan keterpurukan lagi, tapi mengalami sukacita sejati. Karena kami mau belajar sujud berdoa, tinggal sampai akhir, dan mengalami mahkota kehidupan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sukacita terjadi, kebangkitan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya, kemenangan yang dari Tuhan terjadi. Kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya.
Gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai engkau, memampukan engkau, memperlengkapi engkau. Karena Dia Tuhan yang sudah mati bagi kita, bangkit mengalahkan maut, mengalahkan segala permasalahan, mengalahkan segala pergumulan kita. Sehingga berkat itu boleh tercurah, kehidupan yang kekal adalah milik setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan atas kita semua. Haleluya. Amin.